Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan segala peran ataupun tugas kita di sepanjang hari ini, marilah kita menerima firman Tuhan yang akan kita renungkan saat lagi. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati akan diri kami. Bahkan Engkau telah menyertai akan kami sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami di hari-hari yang sebelumnya dan juga beristirahat dengan tenang. Dan terima kasih pula kami menikmati berkat Tuhan kembali dengan kehidupan yang baru yang akan kami jalani pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami bisa tetap hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, dan kami mau mengikuti tuntunan Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang akan kami terima sesaat lagi. Kuduskanlah kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami dan juga damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami, agar kami bukan saja dapat mengerti firman-Mu, tapi juga menerima dan melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022, terambil dari 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2, demikian bunyinya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, bila kita mendengar kata gembala yang menggembalakan akan domba Tuhan, biasanya asumsi kita langsung mengarah kepada pelayan gereja. Entah itu pendeta, penatua atau sintua, maupun pelayan Tuhan yang lain. Memang dalam hal kerohanian gereja, benar adanya pelayan gereja disebut sebagai seorang gembala yang diberikan tugas untuk menggembalakan akan domba Tuhan, yaitu jemaatnya. Tetapi dalam urusan hal yang lain, pelayan gereja tentu kurang mampu untuk melakukannya, seperti dalam hal urusan kesehatan fisik, keamanan, pendidikan formal maupun informal, dan sebagainya. Dan tentu saja diperlukan orang yang memiliki kemampuan atau ahli dalam bidang tersebut. Mereka adalah para gembala di luar bidang kerohanian. Lalu siapakah yang dimaksud dengan kawanan domba Allah dalam nats ini? Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan, bimbingan, tuntunan, dan juga teladan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan akan pelayanan kita. Jadi, bila mana kita pelayan di gereja, atau polisi, tentara, guru, dokter, pengusaha, pejabat, guru les, dan sebagainya, adalah baik bila kita gunakan untuk melayani akan sesama kita, karena semua profesi, kemampuan ataupun keahlian itu berasal dari Tuhan. Saudara terkasih, menggembalakan domba Allah atau melayani sesama adalah suatu pekerjaan yang mulia. Karenanya cara menggembalakannya berbeda dari gembala dunia. Mandat untuk memimpin dan melayani sebagai gembala bukan diberikan dari domba-dombanya ataupun dari orang-orang di sekitar,
melainkan diberikan dari Allah sendiri sesuai dengan profesi, kemampuan, atau keahlian masing-masing orang. Seorang gembala adalah seorang pemimpin rohani, bukan pemimpin sekuler, meski ia berprofesi atau punya keahlian maupun kemampuan secara sekuler. Oleh karena itu, seorang gembala tidak dapat menerapkan secara mutlak seluruh prinsip-prinsip kepemimpinan dunia di dalam menggembalakan umat Tuhan. Rasul Petrus memberitahukan cara bagaimana menggembalakan atau melayani, yakni yang pertama harus dengan sukarela, tidak dengan paksa atau terpaksa. Ketika melayani dengan rasa terpaksa atau setengah hati, maka yang kita layani akan merasakan dampaknya secara langsung. Apa yang kita lakukan akan sia-sia dan tidak berdampak baik pada orang yang kita layani atau yang kita tolong, ataupun yang kita bimbing dan kita tuntun, karena kita melakukannya dengan terpaksa atau setengah hati. Karena itu harus dengan sukarela ketika seseorang itu menggembalakan, entah itu memimpin, memberi teladan, mengarahkan, atau membimbing. Yang kedua, seorang gembala juga tidak bisa memerintah dengan semaunya atau dengan paksa, seperti seorang pemimpin sekuler yang otoriter, penguasa atau pimpinan yang diktator, senior yang selalu merasa benar, ataupun yang lain. Sebaliknya, harus dengan memberikan contoh dan teladan, sehingga domba-dombanya atau orang yang ia bimbing dan tuntun mau mengikutinya. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan secara pribadi di saat orang lain sedang membutuhkan, sehingga itu akan merugikan orang lain. Karena itu berarti bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Seperti sekarang ini, yang mana banyak orang sedang membutuhkan akan minyak goreng ataupun bahan-bahan baku lainnya oleh karena kenaikan harga yang begitu signifikan. Banyak orang yang menimbun senang di atas penderitaan orang lain, mengambil keuntungan secara pribadi sekalipun ia memiliki uang yang banyak atau dia punya market ataupun toko. Sebaliknya harus rela berkorban untuk domba-dombanya, untuk yang ia layani, untuk yang ia tuntun dan yang ia bimbing. Berkorban dalam hal memberi perhatian, pertolongan, waktu, tenaga, bahkan materi. Saudara, jika saudara adalah seorang pemimpin, baik itu di perusahaan atau tempat usaha saudara, di gereja, di universitas atau di sekolah, entah sebagai rektor, sebagai dekan ataupun sebagai dosen, atau sebagai seorang guru, kepala sekolah, maupun di mana saja, baik di instansi pemerintah ataupun swasta, maka janganlah menyalahgunakan tugas dan peran saudara sebagai seorang pemimpin. Tapi bijaksanalah dan kaderlah bawahanmu maupun muridmu dengan baik, supaya nanti mereka juga bisa menjadi pemimpin yang memberi teladan seperti saudara yang telah memberi teladan untuk mereka. Pemimpin itu tidak sekadar mengatur atau mengkoordinir, tapi harus tahu juga apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan bawahan ataupun muridnya, ataupun yang ia bimbing dan tuntun. Jangan memaksa dan menyingkirkannya bila ia tidak bisa melakukan perintah maupun tugas yang saudara berikan. Tapi bijaklah mencari solusi dengan dasar kasih, karena saudara adalah wakil Tuhan untuk memimpin mereka. Jika saudara adalah orang tua, maka bijak dan baiklah saudara mendidik, mengajar akan anak-anak saudara.
bukan hanya berdasarkan pengalaman saudara, tapi juga berdasarkan akan firman Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan maupun nasihat saja, tapi lebih daripada itu keteladanan sikap. Karena saudara adalah wakil Tuhan untuk mendidik dan mengajar anak-anak saudara dengan cinta kasih dan takut akan Tuhan. Dari kesemuanya itu, yang paling mendasar yang harus dimiliki seorang gembala adalah hati yang penuh kasih, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kristus telah memberi contoh bagaimana seorang gembala yang baik itu, dengan kesabaran, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kerelaannya berkorban. Tuhan Yesus menggembalakan kita setiap hari. Dengan kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, kita pun hendaknya mau menggembalakan akan sesama kita yang membutuhkan akan kita dengan sepenuh hati, mau menolong, melayani, membimbing, dan menuntun dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Engkau mengarahkan kami untuk kami dapat hidup menjadi seorang hamba-Mu, menjadi seorang gembala yang baik di tengah kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kami peran, tugas, dan juga tanggung jawab dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan. Engkau memberikan kami kemampuan dan keahlian ataupun profesi di bidang kami masing-masing. Dan Engkau menginginkan kami dengan profesi, dengan keahlian ataupun kemampuan yang Engkau berikan kepada kami ini, untuk kami dapat melayani, untuk kami dapat memimpin, mengarahkan, membimbing, menuntun, memberikan teladan yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan akan Engkau, membutuhkan akan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, tambahkanlah hikmat kebijaksanaan kepada kami, untuk kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kami berikan, kami ajarkan, untuk kami nyatakan kepada mereka yang kami tolong, yang kami gembalakan, yang kami layani. Juga tambahkanlah kepada kami kesabaran ketika kami menuntun dan membimbing akan mereka, dengan kesabaran yang dari Engkau dan juga kerendahan hati. Kami mau untuk sabar dan rendah hati, membimbing, mengajar, dan menuntun mereka. Pun Tuhan, tambahkanlah kasih di dalam hati kami, agar kami dengan tulus ikhlas, rela berkorban, atau dengan sukarela, tanpa ada paksaan ataupun terpaksa, kami melayani, membimbing, mengarahkan, menolong mereka. Dan berikanlah juga kami Tuhan hati atau keinginan yang cukup, supaya kami bisa mencukupkan diri kami sendiri tanpa mau mengambil keuntungan dari orang lain demi kepentingan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau yang adalah gembala kami, yang senantiasa menggembalakan kami anak-anak-Nya, akan memampukan kami untuk menggembalakan juga orang-orang yang telah Engkau berikan kepada kami. Entah itu bawahan kami, entah itu mahasiswa ataupun murid-murid kami Tuhan, entah itu jemaat Tuhan, entah itu juga anak-anak kami Tuhan, junior kami Tuhan, orang-orang yang bekerja dengan kami, orang-orang yang
bekerja sama dengan kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, Tuhan. Mampukanlah kami, Tuhan, karena sungguh kami tidak mampu melakukannya sendiri. Banyak sekali kekurangan dan keterbatasan kami, tapi kami yakin, Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami, supaya kami bisa berikan teladan atau contoh kepada mereka, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah memberikan contoh dan teladan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk kiranya Engkau memulihkan akan kondisi kami yang mungkin saat ini sedang sakit atau dalam pemulihan, kami yang sedang dalam pergumulan yang pelik, yang sedang dalam masalah Tuhan, ataupun yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, pekerjaan, ataupun keturunan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan mendengarkan seruan kami senantiasa yang kami naikkan selalu dalam syafaat kami pribadi, ya Tuhan, ketika kami datang berdoa kepadamu secara khusus, ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mendengar dan mau mewujudkan bila mana adalah kehendak-Mu kerinduan kami itu, Tuhan. Segala solusi atau jalan keluar yang kami rindukan, bantulah kami, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Salam sehat.